Assalamualaikum semuanya. Apa yang disebut sebagai pembantaian Nuevo Laredo 2012 adalah serangkaian pembantaian massal yang diakibatkan oleh kartel Sinaloa dan kartel GAF yang bersekutu untuk melawan Los Zetas di perbatasan Nuevo Laredo, Tamaulipas, perbatasan Amerika Serikat Meksiko, dan Texas. Kekerasan itu dimulai pada tahun 2003 saat kota itu dikuasain oleh kartel GAF. Waktu pertempuran besar pertama terjadi di Nuevo Laredo antara kartel Sinaloa dan Los Zetas, yang pada saat itu Los Zetas jadi sayap bersenjata kartel GAF. Los Zetas berhasil mengusir Sinaloa keluar dari Nuevo Laredo. Walau pada akhirnya kartel GAF dan Los Zetas memutus hubungan pada awal tahun 2010 dan meningkatkan kekerasan di seluruh timur laut Meksiko. Kartel-kartel itu berjuang untuk menguasai Nuevo Laredo yang mengarah ke Interstate 35. Salah satu rute yang paling menguntungkan bagi pengedar narkoba karena volume truk yang besar dapat dengan mudah melewati daerah tersebut. Dan beberapa pelabuhan masuk yang dapat dieksploitasi. Lebih dari 40% dari seluruh penyeberangan kargo dari Meksiko ke Amerika Serikat melewati pos pemeriksaan perbatasan di Nuevo Laredo. Karena alasan yang sama, Tijuana dan Ciudad Juarez sangat berharga bagi organisasi perdagangan narkoba. Pada tahun 2011, Los Zetas sangat sering mengirimkan narkoba lewat pelabuhan. Sebelum sampai ke pelabuhan, kurir yang ditugasin untuk ngirim narkoba ke pelabuhan itu bernama Carlos. Orang yang jadi kurir narkoba pakai mobil pengangkut biasanya dulu adalah mantan pengedar dan sikario karena butuh kecerdasan tersendiri dan keberanian lebih. Tapi kayak pisau bermata dua, ternyata syarat untuk jadi kurir angkut narkoba ternyata menimbulkan kerugian pada kartel. Ternyata si Carlos make kepintaran dan keberaniannya untuk mengkhianati Los Zetas. Di belakang Los Zetas, Carlos ternyata dibayar berkali-kali lipat oleh kartel GAF untuk mencuri narkoba seberat 5 ton yang dia bawa untuk dikirim ke Amerika Serikat lewat pelabuhan untuk diberikan pada kartel GAF. Yang pasti itu sangatlah merugikan Los Zetas. Bahkan bagi Los Zetas, harga nyawa dari Carlos tidak cukup untuk mengembalikan kerugian mereka. Tapi ini dunia bisnis narkoba, Carlos harus membayar pengkhianatan itu. Harga yang mahal untuk nyawa seorang kurir narkoba bagi kelompok kartel. Tentu saja, kartel GAF yang dapetin keuntungan dari curian Carlos mendapat keuntungan luar biasa. Tapi keuntungan sebesar itu nggak lantas bikin kartel GAF jadi berhutang budi pada Carlos. Tahu karena Los Zetas sedang memburu Carlos, maka kartel GAF lah yang menangkap Carlos. Mereka nggak ngasih bayaran untuk pekerjaan Carlos, melainkan Carlos ditangkap sendiri dan dijual ke Los Zetas seharga 50 juta rupiah saat itu. Setelah diserahkan ke Los Zetas membawa Carlos ke suatu tempat dan dibuatkan videonya. Video yang diharapkan akan jadi peringatan serius bagi siapapun yang mencoba mengkhianati kartel. Video itu berdurasi 2,5 menit yang direkam pada siang hari di suatu tempat kayak hutan. Video dibuka dengan memperlihatkan seorang pria nggak pakai baju duduk di tanah. Rambutnya dipegang oleh sikario bersenjata lengkap. Ada 3 sikario di belakangnya. Si korban diinterogasi dan menjelaskan bahwa setelah korban membawa kabur narkoba Los Zetas, dia masih mampir ke tempat konveksi dulu, baru pergi. Setelah itu, korban ditidurkan, mulutnya dipukul pakai laras senjata. Sikario dengan pisau memotong pergelangan kaki korban kiri dan kanan. Korban berteriak, suara pemotongan itu sangat memualkan. Setelah itu, pergelangan tangan yang diikat ke belakang juga dipotong kanan dan kiri. Setelah itu, sikario memenggal leher korban. Pemandangan yang sangat mengerikan. Setelah lepas kepalanya, ditaruh di bokong korban dan videonya pun berakhir. Menurut saya, Carlos ini adalah orang yang sangat apes. Karena bukannya menerima bayaran mahal yang dijanjikan kartel, dia malah dijual untuk dihabisin. Semua itu terjadi karena pengkhianatan yang pada akhirnya menjelaskan dengan tegas kepada kita untuk jangan pernah terlibat dalam bisnis narkoba. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.